Assalamualaikum, jumpa lagi. Kali ini kita kembali melanjutkan tentang soal tes P3K, yang mana soal kali ini merupakan soal untuk jabatan layanan operasional atau yang mana merupakan bagian tentang soal teknis. Nah, di sini seperti biasa sebelum kita lanjut membahas soalnya, saya minta bantunya untuk klik subscribe, like dan juga komen, dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Nah, langsung saja kita bahas soalnya. Untuk soal yang pertama, bagaimana penata layanan operasional dapat meningkatkan efisiensi proses kerja dalam suatu tim? A. Mengurangi waktu istirahat untuk mempercepat pekerjaan. B. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan sistem kerja yang ada. C. Meningkatkan jumlah pekerja meskipun biaya bertambah. Dan D. Menambahkan langkah operasional untuk memperketat kontrol. Oke, seperti biasa kita kasih waktu untuk teman-teman jawab terlebih dahulu. Kita mulai dari sekarang. Oke, terima kasih bagi yang sudah menjawab. Nah, di sini dapat kita pahami ya bahwa soal nomor 1 ini menjelaskan tentang bagaimana penata layanan operasional. Layanan operasional ini dapat meningkatkan efisiensi proses kerja dalam suatu tim ya. Jadi di sini jawaban yang benarnya adalah yang B ya, yakni untuk menata pelayanan operasional dan untuk meningkatkan efisiensi proses kerja dalam suatu tim. Langkah yang diperlukan adalah mengoptimalkan penggunaan teknologi dan sistem kerja yang ada. Dan jawabannya adalah yang B. Selanjutnya kita lanjut pertanyaan nomor 2. Apa yang harus kamu lakukan sebagai penata layanan operasional apabila ada pihak luar yang mengajukan permintaan yang tidak sesuai prosedur operasional? A. Menolak permintaan dan menjelaskan bagaimana prosedural yang ada. B. Menyetujui permintaan itu demi menjaga hubungan baik. C. Mengabaikan permintaan tersebut tanpa memberi penjelasan sama sekali. D. Mengalihkan permintaan tersebut kepada rekan kerja lainnya. Oke, sebelum kita jawab, kita kasih waktu dulu buat teman-teman sebagai bentuk latihan dalam menjawab soal. Nah, kita mulai dari sekarang. Terima kasih bagi yang sudah menjawab. Mudah-mudahan jawabannya benar. Oke, di sini dapat kita pahami bahwa soal nomor 2 ini menjelaskan tentang apa yang harus kita lakukan sebagai penata layanan operasional apabila ada pihak luar yang mengajukan permintaan yang tidak sesuai dengan prosedur. Oke, di sini untuk mempersingkatkan waktu langsung saja kita jawab. Jadi, jika ada pihak luar yang mengajukan permintaan yang tidak sesuai dengan prosedur operasional, maka hal yang harus kita lakukan adalah A. Ini menolak permintaan dan menjelaskan bagaimana prosedural yang ada. Kemudian kita lanjut pertanyaan nomor 3. Apabila sebuah sistem operasional mengalami gangguan teknis, apa yang harus dilakukan? Pertama kali, A. Mengabaikan gangguan itu apabila tidak terlalu penting. B. Melaporkan gangguan kepada pihak yang berwenang untuk segera diperbaiki. C. Mencari solusi sementara hingga gangguan teratasi. Dan D. Menunggu hingga sistem berfungsi kembali tanpa berbuat apa-apa. Oke, seperti biasa kita kasih waktu buat teman-teman jawab terlebih dahulu. Terima kasih bagi yang sudah menjawab. Nah, di sini dapat kita pahami ya bahwa pertanyaan nomor 3 ini menjelaskan tentang apabila ada sebuah sistem operasional yang mengalami gangguan teknis. Nah, di sini hal yang pertama kali dilakukan ini apa untuk menangani masalah tersebut ya.
Nah, di sini untuk mempersingkatkan waktu, jadi langsung saja kita lihat jawabannya, dan jawaban yang benar adalah B ya, yakni melaporkan gangguan kepada pihak yang berwenang untuk segera diperbaiki. Kemudian kita lanjut pertanyaan nomor 4. Apa prioritas utama dari pengelolaan logistik untuk layanan operasional? A. Menyimpan barang-barang meskipun tidak dibutuhkan dalam waktu dekat. B. Menyediakan logistik berlebihan untuk berjaga-jaga. C. Mengelola logistik sesuai dengan kebutuhan operasional saat itu. Dan D. Mengurangi pengeluaran logistik tanpa memperhitungkan kebutuhan yang ada. Oke, di sini kita kasih waktu dari sekarang untuk teman-teman jawab terlebih dahulu. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih bagi yang sudah menjawab. Nah, di sini pertanyaannya adalah mengacu tentang apa prioritas utama dari pengelolaan logistik untuk layanan operasional. Nah, di sini langsung saja kita jawab bahwa jawaban yang benar adalah yang C ya, yakni mengelola logistik sesuai dengan kebutuhan operasional saat itu. Kita lanjut pertanyaan kelima ataupun pertanyaan terakhir. Mengapa evaluasi kinerja operasional penting dilakukan secara berkelanjutan? A. Supaya dapat mengurangi jumlah pegawai bila diperlukan. B. Guna menilai apa seorang pekerja layak mendapatkan bonus. C. Supaya dapat mempertahankan metode kerja yang ada. Dan D. Guna mengidentifikasikan kekurangan dan melakukan perbaikan. Nah, di sini seperti biasa kita minta buat teman-teman jawab terlebih dahulu. Kita kasih waktu dari sekarang. Oke, terima kasih bagi yang sudah menjawab. Nah, di sini seperti biasa pertanyaannya adalah tentang mengapa evaluasi kinerja operasional penting dilakukan secara berkelanjutan. Nah, di sini jawaban yang benarnya adalah yang D ya, guna mengidentifikasikan kekurangan dan melakukan perbaikan. Jadi hal inilah kenapa dibutuhkannya evaluasi kinerja operasional. Oke, cukup sampai dengan 5 pertanyaan. Semoga bisa membantu dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar, amin. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.